Oke, berjumpa kembali dengan Mas Pro Tegal. Merdeka, merdeka, merdeka atau mati, merdeka. Besok sudah 17 Agustus. Kita harus semangat, 45 kita membara. Kondisi market turun tidak seberapa. Yang saya buat scalpingan aja di Eseng Indo ada 30 juta aja, hanya minus sekitar 3 juta doang. Masih sehat, masih aman. Bahkan banyak yang komen-komen makin turun makin gurih katanya, makin sedap, makin asin untuk tambah muatan, mempersiapkan cuan lebih besar lagi ke depan. Yang jelas kita tahu secara fundament, cara holdernya, secara MC-nya dihitung dari manapun, secara hitungan matematika PP mengarah ATH baru bahkan 1,2 rupiah. Biarin saja turun, nggak soal. Ya tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri lagi. Ya, jadi kita harus semakin dewasa, harus semakin paham dengan kripto. Aduh, ada lagi si Om itu lagi laris Mas Bro ini. Masa September saya harus nikah, saya belum siap. Kalau mau blok WA saya, blok aja, blok gitu. Ya saya bilang gitu. Jangan nantangin saya. September Mas Bro gak datang, saya blok WA-nya. Blok saja. Saya tidak kayak dulu lagi. Harus hati-hati cari pasangan. Enak saja 1 bulan kenal langsung suruh nikah. Emangnya duitnya sopo? Masih banyak stok-stok yang lain. Oke kawan, kita harus semangat. Untuk masalah mengenai PP untuk kedepannya, nggak ada kandidat lain. Nggak ada, kalian tunggu saja. Sabar saja, sabar. Karena hitungan yang realnya akan cuan besar kalau dana sudah masuk. Kalau dana belum masuk mau ngomong apa? Apakah nanti masuk? Masuk. Nanti masuk. Ini adalah game murni. Sejak adanya ETF mereka kontrol, mereka mainkan. Tunggu BTCD di bawah 50%. Indeks altcoin season nunggu tembus di 80, itu baru full. Kalau sekarang dia tuh masih menguji kita dengan berbagai macam bla 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 bla, perang bla 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 bla, tarik bla bla bla, macam-macam. Udah gak usah mikirin itu. Mau tarik, mau perang, mau segala macam, nggak ada urusan dengan market. Yang ada urusan mereka masuk duit, biar perang, duit masuk ya pam gitu aja. Yang jelas hati-hati, 72% info yang valid untuk institusi masuk di altcoin season. Hanya koin-koin tertentu aja yang akan pam nanti. Bukan seperti bull market tahun 2021 semua koin bersamaan merangkak terbang, tidak. Hati-hati. Tapi ini justru baik untuk koin PP. Tidak ada saingan lagi kalau nanti hanya meme koin tertentu yang terbang. Paling cuma Shiba dan Doge saingannya. Saya punya men, saya pilih PP. Karena sekarang yang terbaik Shiba, Doge, dan PP. PP sudah naik jutaan persen. Holdernya sudah banyak, dompetnya sudah banyak. Untuk PP baru 573.000, sedangkan Shiba sudah 1,6 juta. Artinya sangkuter banyak di Shiba, apalagi Doge. Ya tenang aja, Belanda masih jauh. Dalam dunia kripto, mental kita dijaga. Apalagi Irodrat. Ini benar kawan. Setelah saya mendalami banyak pelajaran-pelajaran dari beliau, macam-macam hal yang saya pelajari tentang kehidupan ini realnya itu memang 12% saja pikiran sadar kita yang bekerja. Yang di bawah alam sadar itu 88%. Begitu dahsyatnya. Makanya setelah saya sikapi, saya pelajari, oh ternyata ucapan-ucapan saya yang terdahulu akan menimbulkan bukti, fakta, dan nyata. Ucapan adalah doa, itu fakta kawan. Saya nggak akan berani lagi berucap yang jelek-jelek. Banyak sekali kalau saya kaji kehidupan saya dengan keberantakan yang sekarang terjadi, ini pun dari ucapan-ucapan yang bercanda. Kalau udah umur di atas 40 tahun sebetulnya nggak boleh. Apalagi kalau weton-weton kayak saya yang tulang wangi, ini sekali ngucap bisa tembus. Secara nggak langsung alam bawah sadar kita memerintahkan alam. Itu hati-hati. Yang mantan di Jakarta itu masih sayang-sayangnya sama saya, pernah ngucap candaan di suatu hari. Satu, ingat bener,
saya mau meninggalkan Mas Bro kok nggak tega ya. Saya pikir candaan betulan, karena dia masih sayang banget sama saya. Nggak taunya itu terbukti dalam beberapa tahun kemudian. Ini nanti disangka ngibul lagi, disangka saya pembohong, pendusta. Ini yang kedua, ini sama ya. Ketika saya jemput ke sana akan untuk nikah resmi, nanti dia ngomongnya pembohong. Dia ingat nggak tahu, kalau dia nggak ingat, saya ingat benar, nggak jadi nikah resmi pun nggak apa-apa. Kontan dalam satu hitungan jam saya mental dari rumahnya tanpa bicara, tanpa ada pamitan, itulah langsung makbul doanya. Itu hati-hati. Dan saya melakukan itu juga di luar kesadaran saya. Yang penting kalau kita sudah menjiwai dasar-dasar itu, kalau ada sekiranya yang tidak baik itu langsung naluri itu bekerja sendiri. Sikap itu bekerja sendiri, langsung refleks gitu loh. Go, itu aja. Itu yang terjadi ya. Oke, kita bahas mengenai PP ke depan. PP akan bermasa panjang. Tidak koin yang datang sesaat dan pergi saja. Seperti ini yang perempuan yang bidan yang minta nikah September itu. Masalah nikah gampang, besok nikah pun bisa. Akan tetapi yang susah bisa mempertahankan sampai akhir hayat itu dalam pikiran saya. Besok saya nikahi belum kenal juntrungannya, nanti jangan-jangan sama kayak yang sudah-sudah, sebulan bubar, apakah nggak malu saya tukang kawin nanti. Ya rugi dong bandar ya. Masa nikah sebulan bubar? Kalau perempuan sih oke-oke aja, nggak modal lah. Kalau laki-laki kan modal. Iya toh ya. Iya, kalau perempuan tuh ada aja ya, nikah lagi yang penting kan dapat duit itu ya. Kalau laki-laki tekor dah. Capek itu ya. Oke, tenang. Untuk si PP, dilihat dari mana segimanapun, ini adalah tanda-tanda alam yang harus kita perhatikan. Terjadi dulu pada si badan Doge pun begitu, dengan holdernya, dengan kapitalisasinya, dengan rankingnya, ada backingan orang besar. Dulu si Vitalik bakar di si Doge, ada backingannya si Elon Musk. Nah ini sama seperti dulu Doge dan Shiba, holdernya ningkat terus di PP, kapitalisasinya terbesar di antara meme coin yang lain, backingannya GZ, ditambah Canary Capital mengajukan untuk ETF. Dan ini sudah malang nanggung. Turunin yang dalam, biar saya serok lagi. Turunin. Masih ada motor 2, masih ada mobil belum dijual. Turunin. Tapi kalau turun cuma 2%, 4%, saya belum tertarik. Kalau sekali dam, sekalian 50%, buang saya hajar. Itu kalau dalam kripto. Karena apa? Nanti sudah saya masuk, turun lagi. Mending sekalian yang dalam sekalian. Hajar sekalian. Kalau masih dap-dup, liatin saja. Kita trade pun mau nge-trade apa? Naik juga kagak, turun juga tipis. Ya kita hanya bisa melihat saja karena lagi sideways ataupun namanya crypto winter. Bisa dibilang ini adalah penghujung daripada bear market, yang mana tahun 2027 sudah mendekati halving BTC 1 tahun. Mau halving BTC, Tether biasanya mulai akumulasi. Bahkan kemarin sempat BlackRock sama dari Coinbase sudah mengumumkan mulai serok cicil bertahap ya. Itu. Dan tanda-tanda alam kemarin yang bull tahun 2024 habis halving BTC dengan undang-undang ETF ini juga ada lagi clarity asset. Clarity asset itu akan jadi karena itu adalah sekarang tarik ulur promosi untuk digaung-gaungkan sama perusahaan-perusahaan yang belum tahu BTC biar ngerti BTC. Kalau langsung dikeluarkan saja tanpa dipromokan, tanpa koar-koarkan, tidak laku. Itu gunanya iklan. Sekarang clarity asset ini termasuk lagi diiklankan. Di saat nanti diupload, di saat yang tepat. Seperti koin PP sekarang umpamanya kemudian di ETF-kan, ya belum begitu wow, tunggu sampai betul-betul dana sudah mulai masuk, sudah akan halving BTC, sudah altcoin season, baru di ETF-kan, gebrakan luar biasa. Holdernya juga pun harus menambah terus. Pokoknya kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Saya yakin akan baik-baik saja. Ya, kita akan lihat juga di sini untuk
Altcoin Season Index-nya ini rankingnya juga nggak pernah terlempar dari top CMC. Kalau koin yang sudah masuk di top CMC 50 ataupun 20 ataupun 30 top CMC ataupun 20 kemudian terlempar dan tidak pernah kembali lagi. Banyak koin yang terjadi di situ sebelumnya. Macam-macam, ada macam-macam banyak, nggak bisa dihitung. Nah, kalau PP dari 130 top CMC masuk ke 17 dan paling-paling kelempar ke 30, 40, 50. Dan di situ-situ aja nggak pernah kemana-mana lagi. Artinya ini dipertahankan sama well-well. Dan ingat kalian, 4,54 triliun kemarin satu hari sepanjang sejarah keluar dari bursa, di bursa paling menipis. Itulah yang diambil sama institusi. Dan akan bermasa panjang koin ini. Mau koin apa lagi yang ngasal-ngasal? Kemana itu Mudeng? Kemana itu Remuk? Muk? Kemana yang lain? Ploki. Ngeri. Ini koin PP. Ada nggak yang desentralis seperti PP? Altcoin nggak ada. Ini di meme coin ini. Ini adalah tanda-tanda alam yang nanti koin ini akan jadi besar. Kok belum naik? Sabar. Ada momennya. Nggak usah buru-buru. Tambah saja muatan sebanyak mungkin saja, target 1 miliar belum kena. Baru sekitar 900-an juta. Nunggu 1 miliar. Biar sekali pump. Kalau 1 miliar digunting setengah T aja udah berapa? Setengah T aja udah 500 juta duit saya. Setengah juta masa nggak bisa? Cuma 2 kali lipat aja? Bisa lah. Kripto itu kalau turun kayak gini. Belum FOMO, belum euforia. Kalau harga turun nggak ada yang mau masuk. BTC pun kayak gitu. Waktu harga 2 miliar pada masuk. 1,7 miliar pada masuk. PP 01, 02, 03, 04 masuk. Itu yang bikin sakit. Tapi ketika turun gini, mencibir, menghina, macam-macam. Ya, untuk semangat kalian saja, ya. PP bertarung melawan resisten 0,003 nanti ke depan. Oke lah kalau begitu. Hajar, sabar. Pokoknya kita tunggu saja sampai to the moon. Ya, tidak ada yang perjuangan yang sia-sia. PP dulunya hanyalah koin meme biasa. Kemudian para pemegang awal menyaksikan. Ini info yang menarik juga nih. Yang mana yang cuan, yang mana. PP dulunya hanyalah koin meme biasa. Kemudian para pemegang awal menyaksikan hal itu berubah menjadi perdagangan yang mengubah hidup mereka. Begitulah cara kerja kripto. Pola saat semua orang percaya, peluang terbesar mungkin sudah hilang. Justru apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang harga kendor, waktunya untuk masuk. Mungkin itu aja untuk semangat kalian. Tetap merdeka, merdeka, merdeka. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Jangan pernah kita minggat sebelum kita untung. Ibarat kita udah nyebrang di sungai, banjir di tengah sungai. Mundur kita tenggelam. Mending maju tenggelam atau enggak kita nggak tahu. Yang penting mudah-mudahan nggak tenggelam ya. Meriah di Mas Bro, besok ada acara Agustusan, udah disiapin kambing kecil, kambing sungai. Untuk ya cukup lah untuk nyate-nyate panitia sih ya. Untuk nyate-nyate panitia tuh cukup lah ya. Kalau di sini ada tumpungan, kalau di sini yang repot ibu-ibu 5 orang minta tumpeng 1, 5 orang tumpeng 1 di bawah tuh ke lapangan ya, bapak-bapak yang menikmati tumpengnya, ibu-ibu yang repot masak di rumah, ditambah lagi panitia sate kambing. Semangat dan semangat. Bagaimana Mas Bro? Masih pantas untuk nikah lagi? Masih ganteng kah? Nanti ya saya nyantai, saya lagi relax, tidak terburu-buru. Banyak perempuan juga saya nggak terlalu mengoyo-ngoyo, karena apa? Duitnya enak. Saya kalau ditatangi perempuan biasanya cepet banget loh. Kemarin kan baru pertama toh, waktu di Kebumen itu kan baru pertama. Hajar pertama. Setelah ketahuan bahwa kita itu harus tahu dulu, akrab dulu yang lama, biar kenal watak-wataknya toh. Baru kita hajar. Nah, kemarin baru 2 bulan suruh ngajar nanti September ya saya santai saja. Dia bilang kalau mau diputus WA-nya putus saja. Saya bilang gitu, nanti aja lihat mau di blok atau enggak. Saya nggak mau kalau belum tahu seluk beluknya, nanti takutnya tukang ngamuk, emosian, bahaya. Saya tukang canda, tukang gembira. Saya tuh kalau lihat istri muka ditekuk itu udah sebel aja dalam hati. Saya pinginnya tuh canda, ceria, ya tinggal ayo mas makan bakso kayak makan mie kayak apa, keluar tuh malah saya seneng, malah merengut, bibirnya monyong gini. Kesel saya, mau nampar gak pilih dia anak orang ya, monyon, punya istri monyun begitu.
Itu kan nggak enak saja sendirian, saya aja manyun saya nggak mau, padahal saya sendiri manyun saya nggak mau. Kalau manyun ngapain, pusing sedikit ngapain, banyak kegiatan ini, nonton TV kayak keluar kayak makan macam-macam. Kalau nggak malu nongkrong di hotel tuh satpam ngobrol cantik-cantik cewek banyak banget di situ. Tapi kan saya nggak berani, nanti image saya jelek. Masa Mas Bro Duda nongkrong di hotel, itu kan nanti pemikiran orang sini, tetangga-tetangga saya di sana saya lagi main-main toh. Itu menjaga sikap. Kalau ngobrol di sini sih bebas-bebas saja ya. Mungkin itu aja, tetap riset sendiri, tiar dalam dunia kripto berisiko tinggi. Semua tanggung jawab masing-masing. Semangat, PP tidak akan kemana-mana. Tunggu BTCC turun, tunggu altcoin season indexnya naik. Kita akan cuan bersama ke depan. Masih ada September, Oktober, November, Desember akhir tahun, masih ada 2027, masih ada tahun 2028 halving BTC. Apakah akan bear terus? Kagak, ada waktunya bull ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.